Qəbrim çoxdan qazılıb o saxtakar ürəyində. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fajri Pahlawan alias Abuzi Gerobak. Jadi saya adalah mantan Amir JAD Bekasi, vonis 4 tahun setengah saat itu. Dan alhamdulillah saya sudah kembali pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan membantu pemerintahan dalam pencegahan terorisme maupun paham radikal. Semoga nasihat-nasihat anak pribadi dan sedikit pengetahuan lah untuk para ikhwan-ikhwan yang masih pemahamannya dulu, ya kan. Saya berharap untuk bisa meninggalkan pemahaman tersebut. Di sini ada pertanyaan dari anak-anak pribadi. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bismillah, Abi, aku mau bertanya, kenapa banyak dari para ikhwan yang mengaku Ahlus Sunnah melakukan amaliyat bom bunuh diri di negara kita ini? Jadi anak-anak ini bertanya kepada anak, mengapa banyak sekali ikhwan-ikhwan di luar sana melakukan aksi amaliyat atau bom bunuh diri di negara Indonesia. Dari situlah anak bisa menjawab bahwa banyak sekali dari ikhwan-ikhwan ini yang salah menafsirkan ayat-ayat Allah, yang salah menempatkan waki atau keadaan di Indonesia ini, yang mana negara Indonesia ini banyak sekali dari masyarakat yang memeluk Islam. Tapi kenapa mereka memerangi negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang mana pemimpinnya adalah seorang muslim, yang kita tahu mereka sholat, zakat, saum, pergi haji, menampakkan keislaman, tapi mereka perang. Mereka meyakini bahwa Indonesia ini adalah negara kafir yang tidak mau berhukum dengan hukum syariat, yang mana mereka ini berhukum dengan hukum demokrasi atau buatan manusia. Disinilah banyak dari kawan-kawan yang salah kaprah dalam memahami negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka meyakini bahwa negara ini adalah negara tauhid yang pantas untuk diperangi dengan cara apapun. Kita ketahui pemahaman mereka ini sangat buruk. Mereka sudah berani menghukumi seseorang walaupun orang tersebut muslim. Mereka mudah sekali mentahkan yang bukan dari golongannya, yang berbeda dengan pemahamannya. Mereka meyakini bahwa masyarakat Indonesia ini sudah keluar dari keislaman karena ikut serta dalam laku intikobat atau pemilihan umum. Mereka menganggap masyarakat ini sudah membantu pemerintahan, meyakini bahwa hukum-hukum di Indonesia ini adalah hukum yang
paling baik dibanding hukum syariat Islam. Kenyataannya mereka ini gagal paham karena kita tahu negara ini adalah negara kesepakatan, yang mana saat itu negara Indonesia ini belum merdeka. Banyak sekali orang muslim maupun non muslim yang ikut serta dalam membantu kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan. Harusnya kita paham, Indonesia merdeka ini bukan hanya dimiliki oleh orang muslim, tapi karena kerjasama dari kepercayaan lain seperti Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dan akhirnya dengan kerjasama, dengan kesabaran, dengan saling toleransi saat itu, mereka bahu-membahu untuk memerangi penjajah dan mengusir penjajahan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Harusnya kita sadar Indonesia ini merdeka bukan karena tangan satu pihak, tapi banyak tangan. Indonesia ini merdeka karena toleransi antar keyakinan umat yang lain. Ya ikhwan fillah, sebaiknya kita selalu bermuhasabah diri dan mempelajari sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia, bagaimana para ulama, para santri-santri, para keyakinan yang lain seperti Nasrani, Hindu, Buddha maupun yang lain-lain. Mereka berusaha membantu, bekerjasama untuk memerangi penjajahan. Dan terciptanya Piagam Jakarta saat itu, yang mana poin pertama adalah menjalani hukum syariat. Namun ini direvisi lagi, berubah menjadi Pancasila yang kita ketahui poin pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini karena apa? Karena kesepakatan. Ini karena kesepakatan, tapi tidak mengurangi kaidah-kaidah Islam di dalamnya. Karena kita tahu Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Maka dari itu, karena para ulama, para pencetus, mereka toleransi kepada umat keyakinan yang lain, sehingga terciptalah Pancasila, yang mana poin pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak mengurangi ajaran Islam. Di dalamnya pun ada namanya tauhid. Bagaimana Undang-Undang 1945 dalam pembukaannya yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun kenyataannya banyak sekali para ikhwan-ikhwan di luar sana salah paham sehingga membenci pemerintahan ini. Padahal kita tahu negara ini adalah negara tanah air kita, tanah kelahiran kita, yang mana harus kita cintai, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah mencintai tanah Mekah, tanah kelahirannya, sampai Rasulullah mencium tanah Mekah. Pada saat itu di Mekah sendiri banyak sekali kezaliman. Saat itu umat muslim sedikit sekali. Banyak sekali orang-orang musyrik Quraisy di sana yang menyembah berhala. Mereka berdoa, beribadah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda di Indonesia, kita semua umat muslim menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah berhala. Namun kenyataannya mereka melencengkan pengertian berhala. Mereka meyakini bahwa umat muslim di Indonesia ini menyembah patung Garuda Pancasila. Padahal berhala ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang namanya berhala itu adalah ketika seseorang meminta kepada selain Allah. Mereka berdoa pada selain Allah. Mereka beribadah pada selain Allah. Sebagai contoh, pohon keramat. Mereka meminta kepada pohon keramat, berdoa kepada pohon keramat yang mereka meyakini bahwa pohon tersebut bisa mendatangkan rizki, bisa menjauhkan bala. Ini adalah berhala. Ya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ana pribadi hanya bisa berwasiat kepada antum agar sudahi pemahaman radikal ini, sudahi aksi-aksi teroris ini. Karena sejujurnya pemahaman takfiri ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Kita tidak perlu menghakimi saudara-saudara kita, umat muslim yang tidak satu pemahaman pada kita. Sebaiknya kita jadikan ini adalah pengalaman, karena saya pribadi meyakini pemahaman saya yang dahulu itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu, bagaimanakah pencegahannya agar masyarakat terhindar dari paham radikalisme tersebut? Pencegahan pemahaman radikal maupun aksi-aksi teroris, yang mana banyak sekali doktrin-doktrin yang tersebar di media sosial maupun di dunia nyata, dari khutbah-khutbah, taklim-taklim yang mendoktrin umat muslim agar membenci pemerintahan Indonesia ini. Kita sendiri seharusnya membantu dalam perjuangan berdakwah untuk memberantas paham radikal dan teroris. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu sudah terjadi pemahaman-pemahaman radikal oleh kelompok Khawarij, yang mana mereka menentang pemerintahan Islam, meyakini bahwa kelompok dengan keyakinan yang mereka anggap benar, sampai mereka bisa memerangi orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita semua berusaha mencegah pemahaman radikal ini bebas, mencegah pemahaman radikal ini dari masyarakat, di mana masyarakat ini belum paham mengenai paham radikal. Ana mengajak kepada antum semua, mari kita bekerja sama memberantas paham radikal dengan cara membuat artikel-artikel, membuat penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, membuat buku-buku tulisan atau video-video atau audio yang mana bertujuan untuk mencegah masuknya paham radikal ini ke dalam tubuh masyarakat Indonesia. Kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan itu agar masyarakat ini melihat kita, menilai kita, dan mencontoh kita, sehingga mereka meyakini bahwa apa yang kita sampaikan ini itu adalah yang benar. Jika mereka meyakini, maka apapun itu, doktrin apapun itu yang berada di luar sana, masyarakat tidak mudah sekali untuk menyerapnya atau membenarkannya. Mari kita bersama-sama membantu pemerintahan ini dengan jalan dakwah. Semoga dakwah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amal ibadah kita dan menjadikan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang aku tahu dan semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu da bir son belə yazılıb, qəbrim çoxdan qazılıb o saxtakar ürəyində. Sus, nə desən də könlüm inanmaz. Vurdun, bundan artıq canım yanmaz. Tutmuş ellerim başka bir eli,